Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dimas Mesya Kurawan dengan NIM F1D123015 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peran pemetaan satelit dan foto udara pada eksplorasi awal panas bumi dengan studi kasus di Surian, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Sumber utama yang digunakan berasal dari jurnal mengenai pemetaan potensi panas bumi menggunakan penginderaan jauh dan analisis multi kriteria berbasis AHP serta beberapa referensi pendukung mengenai pemanfaatan citra satelit dalam eksplorasi panas bumi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar karena berada pada jalur cincin api dunia atau Ring of Fire. Namun, proses eksplorasi panas bumi memerlukan biaya yang tinggi terutama pada tahap survei lapangan dan pemboran eksplorasi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih cepat, murah, dan efektif untuk mengidentifikasi daerah prospek panas bumi pada tahap awal. Salah satu metode yang banyak digunakan saat ini adalah pemetaan menggunakan citra satelit dan foto udara. Rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana peran citra satelit dalam eksplorasi awal panas bumi. Kemudian, parameter apa saja yang dapat diidentifikasi dari data penginderaan jauh. Dan seberapa efektif metode ini dalam menentukan daerah prospek panas bumi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui potensi panas bumi menggunakan data satelit sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan survei lapangan yang lebih detail. Masuk ke bagian studi literatur, pemetaan panas bumi menggunakan penginderaan jauh memanfaatkan berbagai parameter yang dapat diamati dari permukaan bumi. Parameter tersebut meliputi Land Surface Temperature atau LST. LST ini digunakan untuk mengetahui suhu permukaan tanah. Daerah yang memiliki suhu lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya berpotensi menjadi indikasi adanya aktivitas panas bumi. Kemudian NDVI digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi daerah panas bumi. Umumnya memiliki vegetasi yang lebih rendah akibat suhu tanah yang tinggi. Kemudian Fault Fracture Density. Parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi sesar dan rekahan. Sesar dan rekahan sangat penting karena menjadi jalur naiknya fluida panas bumi dari reservoir menuju ke permukaan. Kemudian data dam. Data dam ini digunakan untuk mengetahui kondisi topografi wilayah penelitian. Kombinasi seluruh parameter tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk menentukan tingkat potensi panas bumi. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan diskusi. Berdasarkan hasil penelitian di daerah Surian, Kabupaten Solo, ditemukan bahwa daerah dengan potensi panas bumi tinggi memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, suhu permukaan yang relatif tinggi. Yang kedua, kerapatan vegetasi yang rendah. Yang ketiga, densitas sesar dan rekahan yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah tengah hingga barat daerah penelitian memiliki tingkat prospek panas bumi yang paling tinggi. Menariknya, beberapa zona prospek yang terindikasi belum menunjukkan manifestasi panas bumi yang jelas di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa penginderaan jauh mampu mendeteksi potensi panas bumi bahkan sebelum dilakukan survei lapangan secara detail. Hubungan dengan fenomena lapangan, dalam eksplorasi panas bumi modern di Indonesia, teknologi satelit telah banyak digunakan untuk mengurangi risiko eksplorasi. Sebelum dilakukan survei geologi, geokimia, geofisika, dan pemboran yang membutuhkan biaya besar, perusahaan biasanya melakukan analisis citra satelit terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada beberapa lapangan panas bumi di Sumatera dan Jawa, diidentifikasi zona sesar menggunakan citra satelit, berhasil membantu menentukan lokasi survei lanjutan. Dengan demikian, pemetaan satelit mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga pada tahap eksplorasi awal. Kesimpulannya, berdasarkan studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemetaan satelit dan foto udara memiliki peran penting dalam eksplorasi awal panas bumi. Yang kedua, parameter yang paling berpengaruh adalah suhu permukaan, kerapatan vegetasi, dan densitas sesar. Yang ketiga, metode penginderaan jauh mampu mengidentifikasi daerah prospek panas bumi secara cepat dan efisien. Yang keempat, hasil pemetaan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan survei lapangan dan eksplorasi lanjutan.
Kemudian sarannya, untuk meningkatkan akurasi eksplorasi panas bumi, hasil interpretasi citra satelit sebaiknya dikombinasikan dengan survei geologi, geokimia, dan geofisika lapangan. Selain itu, pemanfaatan citra satelit, resolusi tinggi, dan teknologi drone dapat meningkatkan ketelitian identifikasi zona prospek panas bumi di masa mendatang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.